Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan proyek fisika lingkungan kami dengan tema pemanasan global yang berjudul Upaya Pengurangan Sampah Plastik. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dulu. Nama saya Razal Furkan Hamdi, NIM 19034030. Perkenalkan, nama saya Putri Alivia, NIM 19034027. Perkenalkan, saya Rena Ramadhani Putri, NIM 19034031. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aprilia, NIM 19034035. Baiklah, sekarang kami lagi berada di Pasaraya Kota Padang pada tanggal 20 Mei 2021 dengan suhu 31 derajat Celcius. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah fenomena meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi secara menyeluruh. Pemanasan global juga bisa diartikan sebagai naiknya suhu bumi secara menyeluruh, ditandai dengan es di kutub yang mencair dan temperatur di berbagai tempat di seluruh dunia yang cenderung naik. Saat terjadi pemanasan global tersebut, suhu di bumi terasa semakin panas. Tak hanya itu, keadaan cuaca di bumi juga menjadi ekstrem dan tidak menentu. Dalam kondisi tersebut, tentu susah untuk bisa dihindari dan dihentikan secara menyeluruh. Hal itu dikarenakan pola hidup manusia yang terus berkembang dan berubah. Beberapa penyebab terjadinya pemanasan global, yang pertama yaitu meningkatnya gas rumah kaca. Gas rumah kaca terjadi karena pembakaran minyak bumi, bahan bakar batu bara, serta pembakaran gas alam. Semua hal tersebut menyebabkan adanya pemanasan yang terpantul diteruskan keluar angkasa, tetapi kembali lagi ke bumi. Gas yang paling berpengaruh adalah karbon dioksida. Yang kedua yaitu polusi udara karena bahan bakar. Bahan bakar mesin dari kendaraan bermotor, mobil, dan kendaraan lainnya menghasilkan karbon dioksida. Anehnya, gas ini menjadikan panas tidak bisa diteruskan keluar angkasa sehingga panas akan mengendap di bumi. Yang ketiga yaitu adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Seperti diketahui, CFC merupakan bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai peralatan rumah tangga seperti AC atau pendingin dan kulkas. Yang keempat, adanya pengundulan hutan. Hutan menjadi satu di antara penyebab karbon dioksida yang ada di bumi. Jika hutan sudah makin digunduli, lama-kelamaan tidak ada yang bisa mengurangi karbon dioksida lagi. Selanjutnya yaitu adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan perkebunan. Selain karbon dioksida, yang berperan paling besar dalam menyebabkan global warming adalah metana. Adanya gas metana ini berasal dari bakteri yang kekurangan oksigen untuk mencegah bahan-bahan organik. Selain itu juga karena adanya pemupukan yang berlebihan. Selanjutnya yaitu boros penggunaan listrik. Boros penggunaan listrik bisa mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Hal itu dikarenakan adanya penguapan pada listrik jika terlalu sering digunakan. Yang ketujuh yaitu perusakan hutan. Perusakan hutan akan menyebabkan pemanasan global. Hal itu dikarenakan hutan memiliki fungsi yang akan menyerap gas karbon dioksida dan akan menghasilkan oksigen. Jika makin banyak adanya penebangan liar dan pengundulan hutan, maka jumlah karbon dioksida akan makin banyak yang berkumpul di atmosfer yang akan menyebabkan pemanasan global. Yang kedelapan yaitu polusi udara dari industri pabrik. Makin banyak industri pabrik yang berkembang akan menyebabkan banyaknya asap yang akan dihasilkan. Hal tersebut tentu bisa mengakibatkan polusi udara yang akan membuat lingkungan tercemar dan terjadinya pemanasan global. Yang terakhir yaitu sampah plastik. Penyebab pemanasan global bisa berasal dari banyaknya tumpukan sampah plastik yang tak terkendali sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Menurut penelitian, plastik mengeluarkan gas metana dan etilena ketika terkena sinar matahari dan berakibat rusak. Gas metana alami atau buatan dikatakan sebagai penyebab utama perubahan iklim. Tentu saja hal ini akan berhubungan dengan peningkatan pemanasan global. Kantong plastik adalah salah satu penyebab utama perubahan iklim. Karena sejak proses produksi hingga tahap pembuangan dan pengelolaan, sampah plastik mengemisikan banyak gas rumah kaca ke atmosfer. Plastik terbuat dari minyak bumi dengan proses mengubah komponen minyak bumi menjadi molekul kecil yang disebut monomer. Kegiatan memproduksi plastik membutuhkan sekitar 12 juta barel bahan baku minyak. Untuk mengubah minyak bumi menjadi monomer digunakan cara pembakaran. Dari metode
inilah banyak gas rumah kaca diemisi ke atmosfer. Sedangkan pada tahap pembuangan di tempat pembuangan akhir atau TPA, sampah plastik adalah salah satu jenis sampah penghasil gas rumah kaca. Begitu juga pada tahap pengelolaan, karena plastik tidak dapat diurai secara alami oleh bakteri dalam tanah, sehingga membutuhkan ratusan tahun sampai plastik dapat terurai dengan sendirinya. Biasanya plastik dikelola dengan cara dibakar. Padahal pengelolaan plastik dengan cara dibakar menambah emisi gas rumah kaca di atmosfer bumi. Plastik yang digunakan untuk membuat segala sesuatu dari wadah penyimpanan makanan dan tekstil, serta bahan konstruksi dan lensa kacamata, terdegradasi secara alami oleh faktor lingkungan seperti cahaya, panas, kelembaban, dan oksidasi kimia. Ketika plastik berubah secara fisik, mereka juga menunjukkan perubahan kimia yang menempatkan zat metana dan etilana ke atmosfer, yang juga dapat memiliki efek buruk pada kesehatan manusia. Polietilen yang digunakan dalam kantong belanja plastik adalah penyumbang gas rumah kaca terbesar dan juga merupakan jenis plastik yang paling banyak diproduksi dan dibuang di dunia. Setelah sinar matahari mulai menghancurkan plastik, proses yang disebut fotodegradasi, gas emisi dapat terus berlanjut bahkan ketika sinar matahari mulai menghilang. Ketika plastik ini semakin rusak atau pecah, maka laju produksi gas dapat lebih cepat. Mikroplastik, potongan partikel plastik yang lebih kecil ditemukan untuk naik ke rantai makanan dan dapat hampir setiap sudut dunia, termasuk Antartika, dapat lebih mempercepat produksi gas rumah kaca. Gas rumah kaca secara langsung mempengaruhi perubahan iklim yang mempengaruhi permukaan laut dan suhu global. Selain emisi gas rumah kaca, plastik yang hancur juga diketahui melepas bahan kimia berbahaya yang dapat berdampak pada organisme dan ekosistem. Produksi massal plastik dimulai hampir 70 tahun yang lalu dan tingkat produksi diperkirakan akan meningkat 2 kali lipat dalam 2 dekade mendatang. Masalahnya adalah bahwa permintaan dunia untuk plastik polietilen semakin meningkat dan bisa berujung pada meningkatnya jumlah gas-gas rumah kaca dilepaskan ke atmosfer. Lebih buruk lagi adalah hal tersebut belum menjadi sumber yang diperhitungkan ketika mempertimbangkan dampak pemanasan global. Itu berarti negara-negara di seluruh dunia belum memiliki strategi-strategi untuk menghadapinya dan mempelajari masalah tersebut. Cara mudah kurangi sampah plastik di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah membawa botol minuman sendiri. Selalu bawa botol minuman sendiri ketika berpergian. Hal ini untuk menghindari Anda membeli minuman dalam botol atau gelas plastik. Dengan begitu, sampah plastik pun dapat berkurang. Nah, dan kedua adalah jangan buang sampah sembarangan. Jika Anda pergi belanja ke pasar, pastikan Anda tidak membuang sampah sembarangan, terkhususnya sampah plastik. Karena ketika Anda membuang sampah sembarangan, pasar akan terlihat kotor dan terlihat kumuh, dan itu tidak enak atau tidak memberikan ketidaknyamanan kepada pengunjung pasar. Nah, dan ketiga adalah gunakan tas belanja yang kokoh. Tas plastik belanja sangat mudah untuk diganti dan mudah hancur. Tak hanya itu, plastik juga merusak lingkungan. Sebaiknya gunakan pengganti yang kokoh, kemudian simpan di mobil atau tas sehari-hari Anda agar siap digunakan setiap hari seperti tote bag. Nah, dan keempat adalah kurangi penggunaan sedotan. Sedotan berbahan plastik mulai dilarang secara perlahan di restoran di seluruh dunia. Ganti dengan sedotan kertas bisa didaur ulang atau gunakan sedotan logam yang bisa dicuci dan digunakan kembali. Baiklah, sekian proyek tugas fisika lingkungan kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.